Hang Seng melejit sampai level 16.200 dan kabar bagus dari China tersebut bagaimana dampak secara keseluruhan. Lalu kemudian fokus utama investor untuk hari ini adalah kita akan melihat keputusan ECB yang akan disampaikan kurang lebih di jam 7 malam dan juga data GDP Amerika. So, ini lihat ulasannya. Oke, fokus ekonomi atau data ekonomi untuk minggu ini sudah rilis kemarin dengan data PMI, Service dan juga PMI Manufacturer. Oke, kita lihat terlebih dulu. Posisinya adalah untuk pound sterling dia mengalami penguatan dan juga demikian dengan euro. Hal ini dikarenakan data PMI Manufacturer ataupun Service cenderung menguat. Dan juga tak kalah menarik, ternyata PMI Service ataupun Manufacturer untuk Amerika juga dirilis dengan angka yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada ekspektasi. Alhasil, ya, Anda bisa lihat rebound dari US dollar. Walaupun secara keseluruhan kelihatannya tidak mampu untuk membayar tekanan yang pernah terjadi sebelumnya. Ada 1-2 hari terakhir kita mendapatkan gambaran ataupun pengumuman yang cukup positif dari China, yaitu terkait dengan kemungkinan stimulus fiskal atau paket penyelamatan ekonomi yang ditujukan khususnya ke pasar ekuitas China. Dan tentunya dampaknya adalah secara tidak langsung ke Hong Kong. Kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan pemangkasan Reserve Requirement Ratio atau RRR dari bank sentralnya sendiri yaitu PBOC. Dan ini saya rasa mereka membayar utang setelah mengecewakan market dengan 2 pengumuman sebelumnya, yaitu minggu lalu terkait dengan dipertahankannya suku bunga MLF alias pinjaman jangka menengah, dan minggu ini di awal hari Senin kita mendapatkan juga kekecewaan, yaitu dipertahankannya suku bunga LPR atau suku bunga acuan pinjaman utama. Jadi kalau misalkan seperti ini teman-teman, sepertinya kita akan melihat potensi dolar akan melemah lebih lanjut. Apakah seperti demikian? Tunggu dulu, karena nanti malam kita akan melihat data GDP yang tak kalah seru. Data GDP ini kemungkinan akan diharapkan untuk melemah karena ini data GDP kuartal keempat. Ya, saya rasa ini akan menjadi pencetus ataupun mungkin penentu dari penggerak dolar berikutnya. Tapi yang jelas, imbal hasil treasury untuk Amerika tenor 10 tahun sedang mengalami rebound dan itu sejak malam mengganggu emas. Itulah sebabnya kenapa emas setelah naik ke level 2036 dia kembali tertekan ke level 2011. Dan itu yang akan menjadi sisi menarik kita setelah nanti kita bahas di technical outlook. Oke, dengan demikian saya akan mengabarkan sedikit geopolitik karena kita tidak ada berada di sana. Jadi ada 2 indikasi atau 2 hal yang cenderung menggerakkan market. Kalau kita lihat dari berita-berita yang sudah muncul dalam 2 hari terakhir, termasuk PBOC kemarin sore, maka fokus utamanya adalah China, di mana kebijakan yang diusung ataupun mungkin bisa digambarkan sebagai isu terkait dengan paket stimulus penyelamatan ekonomi, lalu kemudian juga dengan apa yang dilakukan oleh PBOC dengan memangkas RRR-nya, ternyata memicu kepada kenaikan indeks saham Hang Seng. Dan tentunya risk asset di situ cenderung bergerak positif. Kalau tidak salah, saya pernah mengatakan di minggu sebelumnya di video outlook bahwasanya saat risk asset itu mengalami kenaikan atau dalam hal positif, maka kemungkinan minyak alias crude oil itu berpotensi mengalami kenaikan. Dan itulah yang terjadi. Dampaknya kita bisa melihat harga crude oil kembali naik dan kali ini bertengger di level $75. Kemarin video outlook kita sempat mengatakan bahwa ada potensi harusnya minyak akan sentuh atau bahkan mulai lirik level $76. Dan itu berarti pertanda apa? Pertanda bahwa kita akan selangkah lebih maju. Bahkan mungkin kalau Anda selalu menyimak ulasan technical outlook kami, crude oil kita prediksikan untuk mencapai level 80 ataupun $82 dengan catatan itu adalah wave C dari posisi Elliott wave terbaru. Jadi kita akan lihat potensinya jika memang ternyata ini masih berhembus dengan angin positif, maka mungkin secara bertahap bukan mustahil level 75 akan dilewati, 76 lock point 12 juga akan dilewati, dan kita akan segera melirik level 78. Ya, tidak langsung 80, tapi mungkin kita akan secara bertahap melihatnya naik. Nah, ini pula yang mengakibatkan kenapa Hang Seng mengalami kenaikan teman-teman. Sampai saat ini dia masih bertahan di 16.200 setelah 2 hari yang lalu kita sempat melihat level tersebut berada di level nyaris sentuh all time low 14.600-an. Dan ternyata dia tertahan di 14.790-an, kemudian rebound bertahap, dan besoknya dengan 2 hal yang cukup positif dari pemerintah China ataupun dari PBOC berhasil mendorong kembali dan ekspektasinya mungkin belum selesai. Dan itu yang akan kita coba lihat. Kondisi hal tersebut tentunya
diakibatkan dengan PBOC yang sekat bisa dibilang mulai bergerak. Mereka bergerak untuk menebus kekecewaan di pasar. Ya, setelah sebelumnya dengan mempertahankan suku bunga MLF dan juga LPR, mereka langsung bergerak dengan memangkas triple R langsung 50 basis point. Perbedaannya, tahun lalu dia melakukan pemangkasan tersebut 2 kali 25 basis point dan itu di bulan Maret dan juga September 2023. Nah, saat ini atau kurang lebih baru sejak kemarin, mereka memutuskan untuk memangkasnya sebesar 50 basis point. Jadi sebetulnya 2 periode tahun lalu itu langsung hajar 1 kali 50 basis point. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah ini hanya pertama kali atau hanya satu-satunya yang akan dilakukan oleh PBOC? Itu yang masih akan dinantikan oleh para pelaku pasar. Jadi tetap selalu update dengan apa yang terjadi dengan China. Sebagai imbasnya dan juga hal yang penting untuk Anda ketahui, dampak dari pemangkasan triple R ini berarti setidaknya membebaskan lebih banyak dana yang bisa dipinjamkan oleh bank komersil di bawah naungan PBOC tentunya. Dan ini membuat imbal hasil pemerintah China akan jauh lebih menarik. Dan itu berarti tanda-tanda bahwa kemungkinan potensinya kita akan mendengarkan lebih lanjut, karena setelah triple R itu disesuaikan atau dipangkas, maka kita akan selanjutnya mendengarkan potensi penyesuaian dari tingkat suku bunga pinjaman, yaitu MLF, Medium Term Lending Facility, dan juga LPR, Loan Prime Rates, yang mana keduanya baru akan dimunculkan kurang lebih tanggal 15 bulan Februari dan juga tanggal 20 bulan Februari. Tapi setidaknya itu adalah cenderung menunjukkan bahwa PBOC sangat serius untuk mendukung ekonomi China. Tinggal permasalahannya di bulan Februari itu apakah kita akan dapatkan apa tidak. Tapi yang jelas kalau sudah triple R, maka dilanjutkan dengan MLF dan dilanjutkan juga dengan LPR, maka siap-siaplah. Indeks saham Hang Seng belum selesai untuk mengalami rally. Lalu, dampak kebijakan Cina apa saja? Atau bagaimana dia akan menggerakkan market? Oke, kita lihat. Ada stimulus fiskal yang akan diusung oleh pemerintah, dalam ini adalah paket penyelamatan ekonomi senilai 278 miliar US dollar atau kurang lebih 1 triliun yuan. Kemudian juga ada potensi dari kebijakan PBOC yang baru saja kemarin masih hangat-hangatnya pemangkasan triple R yang kemungkinan nanti akan melanjutkan atau dilanjutkan dengan pemangkasan LPR dan juga MLF di bulan Februari. Kemudian juga otoritas China cenderung sudah mulai meminta atau membatasi broker-broker yang ada di sana untuk membatasi short selling. Dan ini seharusnya menjadi sinyal positif dan berarti mungkin ekuitas China tidak akan turun terlalu dalam, dan juga demikian dampaknya dengan Hang Seng. Bahkan informasi terbaru saya dapatkan adalah pemerintah China sedang mengkalkulasi atau bahkan sedang merancang 6 aturan dasar untuk menopang pasar ekuitas Hong Kong. Ini cukup menarik. Itu berarti kita akan dapatkan kenaikan kembali ke level 17.000 atau bahkan lebih tinggi. Tapi tentunya dengan catatan semua itu masih bertahap. Nah, dengan demikian kalau semua itu terjadi, termasuk realisasi dari paket stimulus fiskal yang diusung oleh pemerintah senilai 278 miliar, hati-hati, itu berarti siap-siap sambut dengan gegap gembita bahwa ekonomi China kemungkinan akan berpotensi atau diproyeksikan tumbuh secara bertahap. Dampaknya seperti apa? Pasar saham yang akan mengalami kenaikan, permintaan domestik yang juga akan mengalami kenaikan, dan tentunya kepercayaan investor secara bertahap mungkin akan pulih. Garis bawahi, ini baru kemungkinan karena kita belum lihat tidak berubah adanya minat terhadap investasi dari orang luar menuju China. Well, tapi kalau memang ternyata realisasinya itu sudah terwujud, maka bukan mustahil semua harus keluar dari Amerika kemudian beralih kepada China. Dalam hal ini juga mungkin Hong Kong alias Hang Seng, karena sejauh ini pasar ekuitas China ataupun Hong Kong cukup menarik dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan Wall Street. Ya, ini adalah pilihannya. Lalu kemudian dampak kepada ekonomi global bagaimana? Tentunya dengan kebangkitan ekonomi China, nantinya itu akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi global. Nah, dalam hal ini juga China dikenal sebagai negara yang cenderung aktif dengan pembelian ataupun kita bilang dengan tingkat permintaannya terhadap komoditi. Dan itu berarti minyak ataupun emas kemungkinan akan terdorong mengalami kenaikan. Dan secara agregat kemungkinan akan ada arus keluar dari US dollar sehingga kita akan melihat pelemahan US dollar dalam beberapa waktu ke depan. Cukup menarik dan itulah yang akan terjadi sehingga kemungkinan mata uang selain US dollar akan menjadi incaran. Nah, fokus untuk hari ini akan diincar dua hal.
yang cukup penting. Pertama dari Eropa yaitu keputusan suku bunga ECB yang kali ini diperkirakan akan unchanged alias tetap, dengan deposit rate diperkirakan akan dipertahankan di 4,0%, sementara suku bunga utama itu akan dipertahankan di 4,5%. Tapi fokus utamanya bukan ke sana, melainkan apa yang akan disampaikan dalam press conference, dan dalam hal ini adalah Presiden ECB Christine Lagarde. Saya perkirakan kemungkinan kita akan lihat spike terlebih dulu untuk mata uang euro versus US dollar. Tapi kemudian kalau misalkan ternyata pernyataan ECB atau dalam ini adalah Lagarde tidak terlalu meyakinkan terkait dengan menahan suku bunga lebih tinggi lebih lama, maka kemungkinan kita akan kembali melihat euro kembali turun. Walaupun kali ini mungkin pengecualian. Penurunannya tidak akan terlalu tinggi, tidak akan terlalu dalam, dan semua masih fokus dan akhirnya beralih kepada data Amerika. Ada 3 data utama, ada durable goods order, kemudian klaim pengangguran, dan data GDP. Dalam hal ini saya akan menyoroti lebih kepada GDP. Jadi perhatikan dengan cermat level-level kisaran yang kemungkinan yang kita butuhkan sebagai acuan. Kalaupun misalkan data GDP diperkirakan turun ke level 2,0%, sementara bulan sebelumnya berada di 4,9%, secara range area ataupun kisaran yang akan memberikan volatility yang cukup besar. Kalau misalkan kita lihat GDP akan ada di kisaran 0,8 sampai 2,8. Artinya, kalau data tersebut berada di atas 2,8%, kita akan melihat dolar akan jauh lebih kuat dibandingkan mata uang lain, termasuk juga untuk menekan emas kembali. Tapi kalau ternyata data tersebut muncul di bawah 0,8%, maka dipastikan kita akan melihat potensinya, yes, betul sekali. Dolar akan jauh lebih rendah, jauh lebih lemah, dan itu berarti tanda-tanda kemungkinan emas pun akan mengalami kenaikan. Jadi hati-hati, kalau ternyata datanya dirilis hanya 2,0%, walaupun itu sesuai ekspektasi, tapi kenyataannya dia tidak keluar dari range 0,8 sampai 2,8. Jadi, kalaupun dolar melemah, kemungkinan dia bisa berbalik lagi di malam hari. Tapi tentunya hitung saja waktunya, mungkin sekitar 20 atau 30 menit setelah data tersebut dirilis. Nah, jadi teman-teman, potensi tersebut kita masih akan juga kalkulasikan dengan apa yang akan diharapkan besok malam, yaitu terkait inflasi PCE untuk bekal kemungkinan FOMC minggu depan.